Perkenalkan sudah saya rekam, Ibu Yusri. Ya, Bisa Pak. dimulai. Assalamualaikum Bu Lesni, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Yusri, selamat siang. Bagaimana kabarnya Bu Lesni? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu sendiri gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, luar biasa Bu Lesni ya. Oh ya, dengar-dengar ada yang mau diceritain nih sama saya. Kira-kira apa tuh Bu? Betul, ada yang ingin saya sampaikan sama Bu Yusri. Baik Bu, kita ada waktu 15 sampai 20 menit ya Bu ya untuk bercerita dari hati ke hati. Apa sih Bu yang ingin diceritakan? Begini Bu, sebenarnya sih ini terkait rekan kerja saya di sekolah sih Bu. Saya perhatikan dari tahun ke tahun rekan kerja saya itu dalam penyampaian materinya selalu menggunakan metode ceramah saja. Tidak mau adanya perubahan, misalnya menggunakan media, model atau pembelajaran yang bervariatif begitu, Bu. Oh, kalau saya lihat di sini ya Bu ya, intinya permasalahan Ibu Lasni itu adalah tentang kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan Ibu yang kurang bervariatif begitu ya Bu ya, kira-kira ya. Betul, Bu, kurang bervariatif baik metode, media atau model pembelajarannya, Bu. Baik Bu Lasni, kira-kira dari percakapan kita hari ini ya Bu ya, apa sih keinginan Bu Lasni yang ingin Ibu wujudkan? Dari percakapan kita hari ini, saya itu kepengen adanya perubahan, Bu, di sekolah saya. Khususnya di rekan-rekan kerja sekolah saya terkait penyampaian materi pembelajaran seperti itu, Bu. Seperti itu Bu ya. Baiklah Bu Lasni. Jadi yang Ibu Lasni harapkan di sini adalah adanya perubahan dalam penyampaian materi pembelajaran ya Bu ya. Kira-kira nih perubahan apa sih yang Ibu Lasni inginkan atau yang Ibu inginkan dari rekan-rekan kerja Bu Lasni? Saya ingin adanya perubahan, Bu. Misalkan ya kalau kemarin kan penyampaian metode pembelajarannya masih menggunakan metode ceramah. Nah, saya itu kepengennya rekan kerja saya di sekolah itu penyampaian metode atau model pembelajarannya lebih bervariatif. Misalkan dengan menggunakan aplikasi pembelajaran, aplikasi Quizizz, atau menurut saya hanya sekedar menggunakan slide PowerPoint saja itu sudah lebih dari cukup, Bu Yusri, daripada mereka tidak menggunakan media sama sekali. Jadi kelihatannya lebih bervariatif begitu, Bu. Baiklah Bu Lasni ya. Dari yang Ibu ceritakan tadi bahwa pembelajaran dengan menggunakan variasi metode, variasi model-model pembelajaran atau variasi media-media itu bisa dikatakan kondisi yang ideal Bu ya untuk proses pembelajaran. Nah, kalau itu dikatakan ada di level 10, kira-kira Bu Lasni sendiri sekarang berada di level berapa nih Bu? Sepertinya masih berada di level 5, Bu. Karena kalau untuk level yang lebih tinggi dari itu agaknya sulit, Bu, karena di sekolah saya kan kebanyakan gurunya senior, Bu. Jadi mungkin untuk saat ini masih berada di level 5, Bu. Oke, Bu. Jadi kondisi sekarang ini kira-kira kita berada di level 5 ya, Bu ya. Bisa kalau kita ditingkatkan lagi, kira-kira yang bisa terlihat perubahannya itu di level berapa, Bu? Mungkin dari level 5 ke level 7 ya, Bu ya. Karena kan seperti yang saya sampaikan tadi, kalau untuk ke level yang lebih tinggi di sekolah saya itu banyak guru yang lebih senior dari saya, Bu. Jadi mungkin untuk saat ini bisa ditingkatkan dari level 5 ke level 7, Bu, seperti itu. 15 nih. Jadi kita akan mencoba meningkatkan dari level 5 ke level 7 ya, Bu ya. Kira-kira langkah apa sih yang akan Ibu lakukan untuk menciptakan atau membuat perubahan tersebut di sekolah Bu Lasni? Sebenarnya saya masih juga kepikiran sih, Bu, tapi sudah ada terbersit sih rencana di benak saya seperti itu. Mungkin saya akan mencoba kegiatan mentoring atau pendampingan individu yang pasti secara face to face ya, Bu, ya, secara bergantian. Mungkin seperti itu, Bu.
Baik Bu, Ibu kalau saya lihat di sini Ibu akan merencanakan kegiatan mentoring ya Bu ya, atau pendampingan individu ya Bu ya, begitu ya? Kalau ada strategi yang mungkin Ibu Lasni ingin terapkan tuh yang seperti apa Bu? Mungkin kalau bukan mentoring, nanti saya akan konsultasikan dengan kepala sekolah, mungkin bisa mengadakan semacam pelatihan atau workshop ya Bu ya. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kompetensi guru terkait dalam hal penyampaian media pembelajaran. Baik Bu Lasni, berarti Bu Lasni sudah merencanakan ya tentang tadi kegiatan mentoring atau pendampingan individu workshop ya Bu Lasni ya. Nah kira-kira Bu dari ketiga metode ini, metode yang mana yang saat ini nyaman Ibu terapkan atau ketika Ibu menerapkannya maka tujuan Ibu lebih cepat terrealisasi? Kira-kira itu metode yang mana Bu Lasni? Kayaknya mentoring deh Bu. Karena kan kalau pelatihan atau workshop itu saya pikir itu memerlukan waktu yang cukup panjang, kemudian perlu perencanaan yang matang juga Bu, kemudian kan juga biaya yang dikeluarkan kan juga pasti tidak sedikit Bu. Jadi kalau untuk saat ini mungkin yang lebih saya pikir lebih cepat terrealisasi mungkin kegiatan mentoring Bu. Baiklah Bu Lasni ya, kira-kira Ibu akan melakukan mentoring face to face ya sama dengan rekan kerja ya Bu ya. Kira-kira Bu Lasni dalam hal ini membutuhkan support atau bantuan dari siapa saja Bu? Ada sih Bu, mungkin saya akan minta bantuan rekan kerja saya di sekolah yang memang ahli dalam bidang IT Bu. Oke, berarti Bu Lasni sudah ingin melakukan kegiatan mentoring dengan cara berkolaborasi dengan rekan kerja ya Bu ya. Kira-kira kapan Ibu akan merealisasikan kegiatan mentoring tersebut? Secepatnya Bu, insya Allah minggu depan saya akan koordinasi dulu dengan rekan kerja saya yang memang ahli dalam pemanfaatan media pembelajaran untuk melaksanakan kegiatan. Baik Bu, kira-kira dari percakapan kita ini, apa yang Ibu dapatkan Bu? Dari percakapan kita hari ini, saya sudah mendapatkan gambaran apa yang akan saya lakukan untuk mewujudkan adanya perubahan di sekolah Bu. Saya akan mengadakan kegiatan mentoring dengan rekan kerja, dibantu juga dengan rekan kerja di sekolah saya yang tadi saya bilang memang benar-benar menguasai IT dan ahli dalam pemanfaatan media pembelajaran seperti itu. Alhamdulillah, baiklah Bu Lasni ya. Berarti sudah ada gambaran ya Bu ya untuk bagaimana Ibu merealisasikan keinginan Ibu tadi tentang perubahan pembelajaran agar lebih bervariatif lagi di sekolah Bu Lasni, agar metodenya lebih bervariatif lagi. Saya akan menunggu Bu cerita Ibu telah melakukan kegiatan mentoring tersebut. Mungkin percakapan kita sampai di sini saja Bu ya. Semoga rencana-rencana Ibu bisa berjalan dengan baik dan berhasil pula dengan baik. Ya baik Bu, terima kasih banyak ya Bu Yusria telah mendengarkan curhat saya lah dibilang gitu, keluh kesah saya, sehingga saya bisa melakukan atau menciptakan perubahan di sekolah saya menjadi lebih baik lagi. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan nanti bermanfaat untuk sekolah saya Bu. Amin, 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 ya rabbal alamin. Baiklah Bu, mungkin lain kali kalau masih ada yang ingin diceritakan, Ibu boleh langsung hubungi saya saja. Bisa bercerita dari hati ke hati biar perasaannya menjadi lega ya Bu ya. Oke, baik Bu Yusri. Baik Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Yusri. Assalamualaikum Bu Yusri, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Lasni, selamat siang. Bagaimana kabarnya Bu Yusri hari ini? Alhamdulillah Bu, walaupun ada sedikit yang mengganjal ya, tetap harus bersyukur. Bu Lasni bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat sama kayak Bu Yusri. Dengar-dengar nih Bu Yusri kayaknya tadi saya dengar ada yang mengganjal ya? Kayaknya ada yang mau disampaikan atau diceritakan sama saya ya Bu ya? Benar Bu, ada sedikit permasalahan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Lasni.
Oke, baik. Kebetulan saya juga masih luang waktunya, Bu. Mungkin ada sekitar 15 sampai 20 menit lah ya, Bu, ya, kita ngobrol-ngobrol sebentar ya, Bu, ya. Kira-kira apa nih yang Bu Yusri ingin ceritakan atau ingin sampaikan kepada saya? Begini Bu, ini sih masalah di sekolah ya Bu ya. Saya perhatikan dan saya lihat dari rekan-rekan sekolah ini dari ke tahun ke tahun pada proses pembelajaran ini Bu tidak ada perubahan. Penyampaian materinya begitu-begitu saja, ceramah-ceramah lagi. Padahal kan kita sekarang sudah hidup di zaman modern, sudah hidup di zaman IT. Maksud saya ya bisalah mereka mengolah dan memanfaatkan perangkat 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 digital misalnya atau hanya sekedar slide. Apalagi di sekolah sudah ada dilengkapi beberapa infobus untuk dimanfaatkan Bu. Oke, jadi kalau saya garis bawahi nih Bu, berarti masalah yang Ibu Yusri hadapi sekarang ini terkait rekan kerja yang melakukan pembelajaran yang belum bervariatif, begitu Bu kira-kira? Iya Bu benar, kurang bervariatif baik itu medianya, model pembelajarannya, pun cara menyampaikannya juga seperti itu saja Bu. Masih pakai yang lama, masih pakai metode yang lama. Jadi anak-anak terlihat agak bosan juga ya, mungkin ya. Baik, jadi apa sih tujuan Bu Yusri dari percakapan kita hari ini? Saya Bu kepinginnya adanya perubahan terutama dalam proses pembelajaran. Saya maunya rekan-rekan kerja itu memanfaatkan sarana prasarana yang sudah ada di sekolah. Kemudian juga mereka bisa memanfaatkan apa ya Bu ya, kan dunia sekarang udah dunia digital kayak kata saya tadi. Mereka bisa mencoba membuat slide atau membuat video kayak gitu Bu maksud saya. Jadi pembelajarannya pun akan terlihat lebih menarik dan bervariatif Bu. Oke, jadi intinya yang Ibu Yusri harapkan ini adanya perubahan ya Bu ya. Kira-kira perubahan seperti apa sih yang Ibu Yusri pengen lihat atau Ibu Yusri pengen dapatkan? Itu Bu, saya ingin melihat mereka menyampaikan materi pembelajaran dengan cara yang lebih asik lagi, dengan cara yang lebih bervariatif lagi Bu. Misalnya mereka bisa menggunakan media pembelajaran yang sudah menggunakan Infopus atau menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah disediakan di platform Merdeka begitu Bu. Jadi bisa menjadi pembelajaran lebih berwarna lagi Bu, lebih semarak lagi begitu Bu. Terus sarana prasarana yang sudah disediakan oleh sekolah bisa termanfaat dengan baik Bu. Oke, baik. Dari yang Ibu Yusri sampaikan tadi, bahwa pembelajaran yang bervariatif itu dengan menggunakan media, model, atau metode itu bisa dikatakan ideal ya Bu ya, dan itu berada di level 10. Nah, kira-kira kalau Bu Yusri sendiri sekarang ini berada di level berapa nih? Kalau saya Bu ya, sepertinya saya sekarang berada di level 5 Bu, karena kan di sekolah saya itu banyak guru yang lebih senior. Kemudian kalau untuk ke level yang lebih tinggi, sepertinya agak sulit Bu, karena ya namanya sudah agak dewasa lah ya, agak berumur, jadi mungkin sudah agak susah memahami dunia digital begitu Bu. Jadi di level 5 ya Bu ya. Di kondisi sekarang ini nih, kira-kira di level berapa bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan, khususnya pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Bu Yusri? Untuk peningkatan level ya Bu ya, kira-kira bisa ditingkatkan di level maksimal lah Bu ya, di level 7 Bu. Karena kalau untuk level yang lebih tinggi lagi agak sulit Bu, mengingat guru yang sudah pada senior. Jadi dari level 5 mungkin bisa ditingkatkan menjadi level 7 Bu. Oke, jadi dari level 5 ke level 7 Bu ya. Kira-kira apa sih rencana yang Ibu ingin lakukan untuk menciptakan adanya perubahan di sekolah Ibu? Sebenarnya Bu ya, saya juga masih memikirkan
Apa sih rencana saya atau tindakan, tetapi sudah ada di dalam benak saya, eee, saya ingin melakukan mentoring, semacam mentoring gitu, Bu, atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan guru kayak gitu, terutama yang mau berubah ya, Bu, ya, secara face to face, bergantian itu, Bu. Baik, Ibu akan merencanakan kegiatan mentoring atau pendampingan individu ya, Bu, ya. Nah, kira-kira nih selain dari yang Ibu rencanakan itu, ada tidak strategi lain yang bisa Ibu terapkan? Mungkin, Bu, kalau bukan dengan mentoring, saya coba untuk meng mengkomunikasikannya dulu dengan kepala sekolah untuk membuat semacam pelatihan atau workshop, Bu. Tujuannya kan untuk meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran, Bu, yang menggunakan media-media yang bervariasi, begitu, Bu. Baik, berarti Ibu sudah merencanakan kegiatan mentoring, pendampingan individu, dan pelatihan atau workshop ya, Bu, ya. Nah, menurut Ibu nih, kira-kira dari 3 rencana Ibu tadi, yang mana yang menurut Ibu kira-kira lebih nyaman atau lebih cepat terrealisasi, Bu? Kalau dilihat dari ketiga metode tadi, Bu, ya, saya sepertinya kegiatan mentoring itu yang lebih mudah diakses, yang lebih mudah dilakukan oleh saya sendiri, Bu. Karena kalau untuk pelatihan atau workshop, perlu persiapan yang matang, juga tentunya ada dana yang harus dilakukan, begitu, Bu. Oke, jadi mentoring ya, Bu, ya. Nah, untuk kegiatan mentoring, kira-kira Ibu Yusri ini memerlukan support atau bantuan dari orang lain atau gimana gitu, Bu? Tentu saja, Bu, kalau support ya pasti perlu, Bu, ya, untuk melakukan hal-hal yang seperti ini. Tentu saja saya akan meminta bantuan dan support dari kepala sekolah agar mendukung kegiatan saya ini, Bu, ya. Kemudian juga karena saya masih belum benar-benar menguasai, Bu, jadi mungkin saya akan berkolaborasi dengan rekan kerja yang sudah benar-benar paham di bidang IT, Bu. Baik, berarti Ibu Yusri ini pengen melakukan kegiatan mentoring dengan cara berkolaborasi dengan rekan kerja di sekolah Ibu tuh, begitu ya, Bu, ya. Nah, kira-kira nih, kapan Ibu Yusri akan merealisasikan kegiatan mentoring yang Ibu rencanakan tadi? Insya Allah secepatnya, Bu. Kalau bisa sih minggu ini atau minggu depan saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan kalau ACC kata dia akan saya mulai, Bu, untuk melakukan mentoring tersebut. Baik, berarti Ibu Yusri akan merencanakan kegiatan mentoring itu sebelumnya minggu depan Ibu akan berkoordinasi dulu dengan rekan kerja yang memang ahli bidang IT ya, Bu, ya, begitu. Ya. Nah, kira-kira nih dari percakapan kita hari ini, apa sih yang bisa Ibu dapatkan? Alhamdulillah, Ibu, ya, saya sudah melihat gambaran atau rencana-rencana yang lebih nyata yang akan saya lakukan ke depannya untuk mewujudkan keinginan saya ini, Bu. Jadi sudah lumayan, kelihatan kayak gitu, udah terpeta apa yang harus saya lakukan terlebih dahulu, Bu, seperti itu. Oke, alhamdulillah ya Bu Yusri ya, Ibu sudah ada gambaran untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan di sekolah, kemudian dengan perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya Bu ya. Saya tunggu nanti ya Bu ya cerita-cerita seru dari Ibu Yusri dalam melakukan kegiatan mentoring. Saya udah nggak sabar nih Bu, pengen dengar cerita-cerita dari Ibu Yusri. Baik, Bu, siap siap. Cukupkan sampai di sini ya Bu ya. Siap, Semoga Bu. rencana-rencana Bu Yusri dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, ya Bu Yusri ya. Baik, Bu, terima kasih, Bu, sudah menyiapkan dan meluangkan waktunya untuk mendengar kisah saya. Sama-sama Bu. Mungkin lain kali kalau Bu Yusri ada yang pengen diceritakan atau Ibu punya keluh kesah atau pengen curhat, boleh hubungin saya Ibu ya. Kita bisa mengobrol lagi di lain kesempatan. Tetap semangat ya Bu Yusri ya. Semangat, Bu Lasni. Ya, mungkin kita tutup ya Bu ya. Saya Baik, akhiri. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.